وأرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Kashfus Syubuhat yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujahid Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan memasuki pembahasan syubhat yang keempat. Dalam pembahasan syubhat-syubhat secara terperinci. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas pembahasan syubhat secara global atau bantahan syubhat secara global. Kemudian kita telah memasuki pembahasan syubhat secara terperinci dan telah kita bahas 3 syubhat yang terbesar. Maka Syekh mengatakan syubhat berikutnya itu sudah lebih mudah. 3 syubhat yang terbesar sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kemudian syubhat-syubhat berikutnya itu sudah lebih mudah. Kita masuk syubhat yang keempat. Fa in qala rahimahullah, fa in qala, apabila orang yang berbuat syirik berkata, ana la a'budu illallah, aku tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa hadzal iltija ilaihim wa du'a'uhum laisa bi'ibadatin. Adapun bermohon, bergantung hati kepada mereka, kepada para wali, kepada para nabi dan orang-orang soleh, serta berdoa kepada mereka, itu kan bukan ibadah. Ini syubhat mereka yang keempat. Meminta pertolongan, perlindungan, atau memohon sesuatu kepada orang-orang soleh, kata mereka, itu kan bukan ibadah. Kami beribadah hanya kepada Allah. Maka jemaah sekalian, bagaimana membantah syubhat ini? Syekh menyebutkan 2 jawaban. Jawaban yang pertama, faqullahu, katakan kepadanya, anta taqra'u anna Allah aftarada 'alaika ikhlasal ibadati lillah. Engkau telah membaca di dalam Al-Qur'an bahwasannya Allah mewajibkan kepadamu untuk memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata. Fa idza qala na'am faqul lahu, maka apabila dia berkata ya, itu sudah aku pahami, ibadah hanya boleh untuk Allah, maka katakan kepadanya, bayyin li hadzal ladzi faradahu 'alaika wa huwa ikhlasul ibadati lillah wa huwa haqquhu 'alaika. Kalau begitu, jelaskan kepadaku yang Allah wajibkan kepadamu ini, yaitu mengikhlaskan atau memurnikan ibadah hanya kepadanya, dan itu merupakan haknya atasmu. Coba tolong jelaskan kepadaku, apa sih arti ibadah? Kalau dia memahami arti ibadah, pasti dia akan mengatakan
doa termasuk ibadah. Fa in kana la ya'riful ibadata wala anwa'aha fabayinha lahu. Kalau dia tidak tahu apa arti ibadah, tidak pula macam-macamnya, maka jelaskanlah kepadanya biqaulika, dengan mengatakan qala ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Kata Allah, berdoalah kepada Rabb kamu dengan ketundukan dan suara yang lirih atau pelan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Surat Al-A'raf ayat 55. Maka jelaskan kepadanya, doa itu adalah ibadah. Dalilnya sangat banyak dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-A'raf ayat 55. Dalam ayat ini Allah menyuruh kita berdoa kepadanya. Berarti doa itu ibadah. Ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabb kamu, tadarru'an wa khufyah, dalam keadaan tunduk, takut, dan memelankan suara. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Fa idza a'lamtahu bihadza faqul lahu, maka apabila Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan au thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyankihar rajulu ummah, seperti seorang wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau beribadah kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Surat Ghafir ayat ke-60. Ayat ini menjelaskan kepada kita doa itu ibadah
minimal dari dua sisi. Sisi yang pertama, Allah menyuruh kita berdoa kepadanya. Berarti doa itu adalah ibadah. Sisi yang kedua, jelas dalam ayat ini Allah katakan, sesungguhnya orang-orang yang tidak mau beribadah kepadaku. Setelah Allah memerintahkan kita berdoa, lalu Allah mengancam orang yang tidak mau beribadah kepadanya. Mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Maka jelaslah ibadah yang Allah maksudkan dalam ayat ini adalah doa itu sendiri. Baik. Jadi dalil-dalilnya jelas, doa itu adalah ibadah. Faqul lahu, maka katakan lagi kepadanya, idza aqrarta annaha ibadatun. Idza aqrarta annaha ibadatun. Kalau kamu sudah mengakui doa itu adalah ibadah. Wa da'awtallaha laylan wa nahara khaufa wa tama'a. Wa da'awtallaha laylan wa nahara khaufa wa tama'a. Dan engkau pun berdoa kepada Allah malam dan siang dalam keadaan takut dan harap. Thumma da'awta fi tilkal hajah nabiyan aw ghairahu hal asyrakta fi ibadatillahi ghairahu. Kemudian engkau pun masih berdoa memohon hajatmu kepada seorang nabi atau selainnya. Apakah kamu akui kalau begitu kamu telah mempersekutukan Allah dalam beribadah kepadanya dengan selainnya? Jadi kalau dia sudah paham doa itu adalah ibadah, lalu dia masih berdoa kepada selain Allah, mesti dia mengakui berarti itu adalah perbuatan dosa syirik. Mesti dia mengakui berarti itu adalah perbuatan dosa syirik. Fala budda ayyakula na'am. Kata Syekh, dia mesti mengatakan ya. Kalau otaknya jalan, mesti dia mengakui itu adalah syirik. Karena doa adalah ibadah. Iya. Bahkan jemaah sekalian, ketika mereka berdoa kepada selain Allah, sebenarnya mereka juga punya kesyirikan yang lain. Mereka juga punya kesyirikan yang lain, yaitu syirik dalam rububiyah. Syirik dalam rububiyah, yaitu meyakini selain Allah itu maha mendengar. Maha mendengar. Bayangkan manusia dari seluruh dunia berdoa kepada para wali. Para wali itu pun mungkin nggak dikubur di negeri mereka. Contohnya Syekh Abdul Qadir Jilani, dikuburnya di mana? Di Irak. Pokoknya di Arab. Orangnya berdoa dari Indonesia. Berarti dia meyakini Syekh Abdul Qadir Jilani itu punya sifat seperti sifat Allah, maha mendengar. Itu syirik dalam bentuk yang lain. Kalau dia meyakini para wali itu yang mengabulkan doanya bukan Allah, itu juga syirik dalam bentuk yang lain. Meyakini para wali bisa memberi manfaat kepadanya atau menghilangkan mudarat yang menimpanya, itu juga syirik dalam bentuk yang lain. Jadi syiriknya bukan hanya syirik ibadah, syirik dalam doa, tapi juga syirik dalam dan rububiyah Allah. Sifat Allah yang maha mendengar dan sifat rububiyah Allah yang memberi manfaat, maha mampu mengabulkan doa dan menghilangkan mudarat. Baik. Kemudian kata Syekh, fa idza alimta biqaulillahi ta'ala fasholli lirabbika wanhar. Apabila kamu telah mengetahui firman Allah Azza wa Jalla, maka salatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuknya.
Ini syirik yang lain, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Andai mereka bilang menyembelih itu kan bukan ibadah, ini sedekah bumi, sedekah laut, ini hanya adat, ini kearifan lokal, bukan ibadah, ini hanya budaya. Maka bacakan ayat ini, surat Al-Kautsar ayat kedua, fasolli li rabbika wanhar, maka solatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuknya. Budaya, bukan adat, bukan kearifan lokal, tapi dosa terbesar apabila dipersembahkan kepada selain Allah. Wa ata'tallaha wa nahartalahu, hal hadza ibadah? Ketika Allah memerintahkan kepadamu menyembelihlah hanya untuk Allah, kamu pun taat kepada Allah, lalu kamu menyembelih untuknya, bukankah ini ibadah? Bukankah kamu menyembelih tanggal 10 Dzulhijjah kalau kamu memang taat kepada Allah untuk berkorban kepadanya? Begitu pula menyembelih untuk hadiyu bagi jamaah haji, begitu pula menyembelih untuk akikah. Maka jelas menyembelih itu ibadah. Fala budda ayakul na'am, mesti dia mengatakan ya, tidak mungkin tidak. Fakullahu, maka katakan kepadanya, kalau begitu fa inna harta li makhluqin nabiyyin aw jinnin aw ghairihima hal asyrakta fi hadhihi al ibadah ghairallah? Apabila kamu menyembelih untuk makhluk, untuk pengagungan dan pendekatan diri kepadanya, apakah dia seorang nabi atau jin atau selain keduanya, apakah engkau telah mempersekutukan Allah dalam ibadah ini dengan selainnya? Fala budda ayyukirra wa yaqula na'am, maka mesti dia akui dan dia mengatakan ya, betul, itu adalah syirik. Jadi jemaah sekalian, ini jawaban yang pertama. Apa kesimpulan jawaban yang pertama? Buktikan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah ibadah, maka dia telah beribadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah atau menyembelih untuk pengagungan kepada selain Allah. Buktikan dengan apa? Dengan dalil, dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, karena tidak ada lagi cara pembuktian bahwa suatu amalan itu ibadah kecuali dengan dalil. Baik. Kemudian jawaban yang kedua, wa kullahu aidon, kata Syekh, katakan juga kepadanya, al-musyrikuna alladzina nazala fihimul Qur'an, orang-orang musyrik dahulu yang diturunkan Al-Quran kepada mereka, yaitu yang didakwahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal kanu ya'budunal malaikata was-salihina wallata wa ghaira dzalik? Apakah mereka beribadah kepada malaikat, orang-orang soleh, Lata dan selain itu? Fala budda ayyakula na'am, maka dia mesti menjawab ya. Fakullahu, maka katakan kepadanya, wa hal kanat ibadatuhum iyyahum illa fid du'a wa dhabhi wal iltija wa nahwi dzalik? Bukankah ibadah mereka kepada malaikat, orang soleh dan patung-patung adalah berdoa, menyembelih, mohon perlindungan dan yang semisal dengan itu? Wa illa fahum mukirruna annahum abiduhu wa tahta qahrihi, dalam keadaan mereka meyakini mereka adalah hamba Allah dan di bawah kekuasaan Allah. Wa anna Allaha huwa alladhi yudabbirul amr, dan mereka juga meyakini Allah yang mengatur segala urusan. Walakin da'auhum waltaja'u ilaihim lil jahi wasyafa'ah, akan tetapi mereka berdoa kepada para malaikat, orang soleh, para nabi, patung-patung, dan memohon perlindungan kepada mereka demi mendapatkan al-jah wasyafa'ah, kedudukan mereka di sisi Allah dan syafaat mereka.
Sebagaimana telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Orang-orang musyrik dahulu, mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah Tuhan-Tuhan kami itu kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Maka mereka berdoa, memohon pertolongan, menyembelih untuk yang mereka anggap Tuhan selain Allah demi mendapatkan syafaat di sisi Allah. Wa hadza dhahirun jiddan, maka ini jelas sekali. Artinya, jawaban yang kedua adalah tidak ada bedanya apa yang kalian lakukan, berdoa kepada orang-orang soleh, menyembelih untuk orang-orang soleh, bahkan untuk setan, sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik zaman jahiliyah, tidak ada bedanya. Walaupun orang-orang musyrik tersebut masih meyakini Allah yang maha kuasa, Allah yang mengatur segala urusan, maka mereka tetap dianggap syirik. Baik, inilah jemaah sekalian, dua jawaban terhadap syubhat yang keempat. Kita masuk syubhat yang kelima. Fa in qala, apabila orang yang berbuat syirik itu berkata, atungkiru syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabra'u minha? Kalau begitu, apakah kamu mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlepas diri darinya? Lihat jemaah sekalian, ini biasanya jawaban mereka. Kalau kita mengatakan dulu orang-orang musyrik itu menyembah selain Allah, juga berdalih mengharapkan syafaat. Maka sekarang pun sama, kalian mengharapkan syafaat dari selain Allah. Tidak ada bedanya dengan orang-orang musyrik dahulu. Ketika kita mengatakan seperti itu, mereka malah balik menyalahkan. Mereka balik menyalahkan. Apa kata mereka? Kalau begitu, kamu mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan kalau kita mengatakan maulid itu bid'ah. Maka mereka balik menyalahkan. Mereka bilang, kalau begitu berarti kamu tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini logika seperti apa? Ini kan cacat secara logika. Orang melarang maulid diartikan tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Justru logika yang benar, orang yang tidak mengamalkan maulid itu karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena hakikat cinta kepada beliau adalah ittiba, menjauhi perbuatan bid'ah yang beliau larang. Sungguh aneh kita mengatakan cinta kepada beliau tapi melakukan yang beliau larang. Itu kan aneh. Justru itu yang nggak masuk akal. Mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi mengamalkan yang beliau larang dengan dalih mencintai beliau. Ini mirip dengan ini. Kita mau mendakwahi mereka, menyelamatkan mereka, malah mereka tuduh dengan tuduhan yang sangat berat sekali, tuduhan yang sangat buruk sekali. Kata mereka, kalau begitu kamu mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, bagaimana menjawab syubhat ini? Ada tiga jawaban. Ada tiga jawaban. Jawaban yang pertama, kata Syekh, fakul, katakan kepadanya, la unkiruha wa la atabarra'u minha, bal huwa sallallahu alaihi wasallam asyafi al-musyaffa' wa arju syafa'atahu walakin syafa'ata kullaha lillahi ta'ala kama qala ta'ala kullillahi asy-syafa'atu jami'an. Aku tidak mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula aku berlepas diri darinya. Bahkan aku meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memberi syafaat, diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat, dan aku harap kepada Allah syafaat beliau. Akan tetapi syafaat itu sebenarnya
milik Allah Azza wa Jalla, bukan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Qul lillahi asy-syafa'atu jami'a." Katakan, hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Surat Az-Zumar ayat ke-44. Ini jawaban yang pertama. Syafaat itu semuanya milik Allah, bukan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Di antaranya surat Az-Zumar ayat 44. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, wala takunu illa min ba'di idznillah. Orang yang memberi syafaat itu, dia tidak akan bisa memberi syafaat kecuali setelah Allah izinkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih." Dan siapakah yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya? Surat Al-Baqarah ayat 255. Jadi kelak Nabi Muhammad SAW di akhirat belum bisa memberi syafaat sampai Allah izinkan. Jadi itu betul-betul kuasa Allah. Karena sebagian mereka beranggapan Nabi Muhammad SAW atau para wali semacam punya kekuatan khusus, bisa menghalangi orang masuk neraka, atau bisa mindah-mindahin orang dari neraka ke surga. Bahkan memang ada guru-guru mereka, mursyid-mursyid mereka, atau yang mereka anggap wali, itu mengajarkan kepada pengikutnya, asal kalian menjadi pengikut aku, maka aku jamin kalian selamat dari neraka. Syaratnya harus dibaiat. Dan ada infaknya, infak baiat 500.000. Itu harga dulu, nggak tahu sekarang. Bayangkan jemaah sekalian, kalau 1.000 orang yang dibaiat, jadi kaya dia. Ada seperti itu. Sebagian kelompok tarekat, sufiyah, tasawuf, sebagian, mungkin nggak semuanya. Dia mengklaim bisa menyelamatkan anggota-anggotanya dari api neraka dengan syarat harus dibaiat, dan baiat itu ada infaknya. Ini sudah jelas bisnis. Jadi Allah tegaskan di sini, tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah. Dan telah Allah tegaskan di dalam dalil-dalil syar'i, siapa saja yang Allah akan izinkan memberi syafaat. Dan Nabi SAW sebelum beliau memberi syafaat, beliau tertunduk terlebih dahulu, bersujud di hadapan Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, bermohon kepada Allah, sampai Allah mengatakan, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa'. Angkat kepalamu, bermohonlah akan dikabulkan, berilah syafaat akan diizinkan. Baru Nabi SAW bisa memberi syafaat setelah diizinkan oleh Allah. Ini jawaban yang kedua. Artinya jawaban yang kedua ini menguatkan yang pertama. Syafaat itu bukan milik Rasulullah SAW, tapi milik Allah Azza wa Jalla. Beliau tidak bisa memberi syafaat kecuali setelah Allah memberikan izin. Iya. Jawaban yang ketiga, wala yashfa' fi ahadin illa ba'da ayyadhanallahu fihi. Dan Nabi SAW atau siapapun tidak bisa memberi syafaat kepada seorang pun kecuali orang itu diizinkan oleh Allah untuk mendapat syafaat. Jadi walaupun Nabi SAW sudah diberikan hak untuk memberi syafaat, tapi beliau tidak bisa memberikan syafaat kepada siapa saja yang beliau sukai, namun kepada orang yang Allah izinkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wala yashfa'una
illa liman irtada. Mereka tidak akan bisa memberi syafaat kecuali kepada siapa yang telah diridhoi oleh Allah. Surat Al-Anbiya ayat 28. Kalau Allah tidak meridhoi yang diberi syafaat, maka mereka tidak akan bisa memberi syafaat kepadanya. Pertanyaannya jemaah sekalian, siapa orang yang Allah akan ridhoi untuk mendapatkan syafaat? Kata Syekh, wa huwa subhanahu la yarda illa tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ridho kecuali orang yang masih memiliki tauhid. Kalau dia berbuat syirik, maka tauhidnya batal. Kalau dia murtad keluar dari Islam, maka tauhidnya batal. Dia tidak mungkin dapat syafaat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa may yabtaghi ghairal islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Jadi dia nggak mungkin dapat syafaat karena dia bukan lagi seorang muslim disebabkan tauhidnya sudah batal. Surat Ali Imran ayat ke-85. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak akan mendapatkan syafaat dan mereka kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Jadi kalau kalian berbuat syirik, maka kalian tidak akan mendapatkan syafaat. Kata Syekh, kesimpulan jawabannya, fa idza kanatis syafa'atu kulluha lillah. Apabila syafaat itu seluruhnya milik Allah, wala takunu illa min ba'di idzni, dan tidak akan terjadi syafaat itu kecuali Allah izinkan. Wala yashfa'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wala ghairuhu fi ahadin hatta ya'dzana Allahu fihi. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi syafaat kepada siapapun, tidak pula selain beliau, sampai Allah izinkan orang yang hendak diberi syafaat itu. Wala ya'dzanullahu ta'ala illa li ahli tauhid, dan Allah tidak mungkin mengizinkan untuk diberi syafaat kecuali bagi ahlu tauhid, orang yang mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, walaupun mungkin dia banyak dosa yang lain. Syaratnya satu saja mendapatkan syafaat, dia tidak berbuat dosa syirik sampai mati, atau dia kalau sempat berbuat syirik dia bertobat sebelum mati, walaupun dia banyak dosa yang lain, maka mungkin dia mendapatkan syafaat. Sebagaimana juga dalam hadis yang lain, hadis riwayat Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di antara golongan yang akan mendapatkan syafaat beliau, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku yang tidak berbuat syirik. Jadi mereka pelaku dosa besar tapi tidak sampai berbuat dosa syirik, maka mereka masih ada harapan mendapatkan syafaat. Tapi ini bukan berarti kita semuanya bisa memastikan, kemudian kita berani mengatakan santai sajalah, kan kita dapat syafaat, yang penting tidak syirik. Tidak jemaah sekalian, ini nggak bisa kita pastikan seperti itu. Kemudian andai dapat syafaat sekalipun, syafaat itu bertingkat-tingkat. Syafaat itu bertingkat-tingkat. Ada yang dapat syafaat sehingga dia tidak masuk neraka sama sekali, langsung ke surga. Tapi ada pula yang dapat syafaat setelah sempat masuk neraka. Itu dia masalahnya. Namun dia seharusnya 500 tahun di neraka, dapat korting jadi 450 tahun. Lumayan lama itu. Jadi
bertingkat-tingkat orang dapat syafaat. Bukan berarti dapat syafaat, berarti semuanya pasti langsung masuk surga, tidak. Maka di sini bukan bermakna kita meremehkan perbuatan dosa besar asal bukan syirik dengan dalih syafaat. Iya. Dan orang yang setelah masuk neraka kemudian dapat syafaat, itu pun bertingkat-tingkat juga. Ada yang cepat keluar, ada yang harus menunggu lagi, dan seterusnya. Jadi tidak dalam satu tingkatan. Baik. Kemudian kata Syekh, tabayyana laka, menjadi jelas bagimu, anna syafa'ata kullaha lillah, bahwasannya syafaat itu semuanya milik Allah. Utlubha minhu, maka mintalah syafaat hanya dari Allah. Jadi termasuk salah kaprah orang yang berdoa minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Dia pikir penguasa syafaat itu, pemilik syafaat itu adalah Rasulullah SAW. Maka penjelasan ini menegaskan kepada kita itu tidak benar, itu salah kaprah. Wakul, maka berdoalah, contoh berdoa minta syafaat yang benar, Allahumma la tuharrimni syafa'atahu, ya Allah jangan engkau haramkan aku mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi minta syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syafi'hu fiyya, ya Allah berikanlah izin kepada Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi syafaat kepadaku. Wa amsalu hadza, dan kalimat-kalimat yang semisalnya. Jadi intinya berdoanya kepada Allah, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi ini 3 jawaban syubhat yang ke-5. Jemaah sekalian, kita tambahkan 1 syubhat lagi. Syubhat yang ke-6 masih terkait dengan syafaat. Enggak habis-habis syubhatnya nih. Fa in qala, apabila orang yang berbuat syirik itu berkata, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam u'tiya syafa'ah wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan syafaat, maka aku hanya meminta apa yang Allah berikan kepada beliau. Jadi logikanya itu kan sudah jadi milik beliau, maka aku hanya meminta apa yang Allah berikan kepada beliau. Ini syubhat yang ke-6. Fal jawab, maka jawabannya kata Syekh, di sini beliau akan menyebutkan 2 jawaban. Jawaban yang pertama, annallaha a'tahu syafa'ah wa nahaka an hadha. Betul, Allah Azza wa Jalla memberikan syafaat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah melarangmu meminta syafaat kepada beliau. Kenapa? Karena itu syirik. Sebab syafaat pemilik sejatinya hanya Allah. Ayatnya tadi jelas, surat Az-Zumar 44, Kullillahi asy-syafa'atu jami'an. Katakan, syafaat itu seluruhnya hanya milik Allah. Maka minta syafaat kepada Rasulullah SAW adalah syirik. Faqala ta'ala, padahal Allah telah berfirman, fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah kamu berdoa bersama dengan Allah kepada seorang pun. Janganlah kamu berdoa kepada seorang pun bersama dengan doamu kepada Allah. Itu kan doa. Doa itu ibadah. Maka betul Nabi Muhammad SAW diberikan syafaat, tapi kamu jangan berdoa kepada beliau. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam surah Jin ayat ke-18. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu berdoa kepada seorang pun bersama dengan Allah. Perhatikan jemaah sekalian,
kata seorang pun di sini ahada itu dalam bentuk nakirah umum yang terletak dalam konteks larangan, fatufidul umum, sehingga memberi makna umum. Artinya siapapun dia, tidak ada pengecualian, siapapun dia selain Allah tidak ada pengecualian. Allah melarang kita berdoa kepadanya. Berdoa itu hanya untuk Allah. Fa idza kunta tarulaha an yashfa'a nabiyahu fika fa'ati'hu. Kalau begitu, kata Syekh, apabila kamu berdoa kepada Allah agar Allah mengizinkan nabinya sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat kepadamu, maka taatilah Allah dalam ucapannya ini. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kamu berdoa kepada seorang pun bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, kata Syekh, wa aidan fa inna syafa'ah u'tiha ghairun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu kan juga diberikan kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya beliau yang bisa memberi syafaat kelak di hari kiamat. Fasahha annal malaikata yashfa'un. Telah sahih para malaikat juga memberi syafaat. Wal afrad yashfa'un. Begitu pula anak-anak kecil yang wafat sebelum balik akan memberi syafaat. Kenapa? Artinya kenapa kamu nggak berdoa sekalian kepada anak-anak kecil itu? Ya kan logikanya begitu. Kalau Nabi diberi syafaat, lalu kita bisa berdoa kepada beliau, berarti anak-anak kecil itu pun kita berdoa kepada mereka. Kan tidak ada orang yang berkata begitu. Tidak ada mereka yang melakukan amalan itu. Berdoa kepada anak kecil yang wafat sebelum balik. Tidak. Padahal ada dalilnya, mereka akan memberi syafaat, yaitu kepada orang tua mereka. Wal auliya yashfa'un. Begitu pula para wali dan orang-orang soleh akan memberi syafaat. Begitu pula dalam hadis para mujahid atau orang yang mati syahid. Kata Nabi SAW, wa yashfa'u fi sab'ina insanan min ahli baitihi. Orang yang mati syahid itu dia akan memberi syafaat 70 orang keluarganya. Subhanallah. Jadi yang memberi syafaat banyak, bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataqulu anna Allah a'tahumus syafa'ah fa'atlubuha minhum. Apakah kamu juga mengatakan Allah memberi mereka syafaat lalu aku juga minta syafaat kepada mereka? Kan tidak. Mereka tidak akan menjawab ya. Fa in qulta hadza raja'ta ila ibadati sholihin allati dzakaraha Allah fi kitabih. Kalau kamu menjawab ya, aku juga minta syafaat kepada mereka, berarti kamu kembali beribadah kepada orang-orang soleh yang telah Allah larang di dalam kitabnya. Seperti yang telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, ibadah orang-orang musyrik kepada orang soleh adalah memohon dan mengharapkan syafaat mereka. Kalau dia jawab ya, wa in qultala, kalau kamu katakan tidak, batala qauluka a'tahu lahu syafa'ah wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah, maka menjadi batal ucapanmu. Kalau kamu katakan tidak, saya tidak minta syafaat kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka batal ucapanmu bahwa Allah memberi syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku hanya meminta apa yang Allah berikan kepada beliau. Jadi kalau logikanya seperti itu, sekalian berdoa juga kepada malaikat, berdoa juga kepada para wali, berdoa juga kepada anak kecil yang mati sebelum balik, karena mereka bisa memberi syafaat. Jadi ini bantahan yang kedua. Baik. Bantahan yang ketiga, syafaat yang Allah akan berikan kepada Rasulullah SAW itu baru berupa janji, belum dikasih sekarang, nanti di akhirat.
Itulah sebabnya dalam doa kita setelah azan, dan ini termasuk sebab mendapat syafaat, membaca salawat kepada Rasulullah SAW setelah azan dan membaca doa yang beliau ajarkan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Perhatikan bagian akhirnya. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Ya Allah, bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Kedudukan yang terpuji yang dimaksud dalam doa ini adalah syafaat. Kenapa syafaat itu disebut kedudukan yang terpuji? Karena ketika Rasulullah SAW memberikan syafaat uzma, syafaat yang terbesar, yaitu syafaat untuk seluruh makhluk agar segera diadili. Bukan agar semuanya masuk surga, tidak. Seluruh makhluk agar segera diadili oleh Allah, tidak terombang-ambing dalam kerasnya hari kiamat ketika matahari didekatkan. Maka jemaah sekalian, Nabi SAW memberi syafaat kepada mereka, memohon kepada Allah agar mereka segera diadili, maka seluruh makhluk memuji beliau. Makanya disebut itu kedudukan yang terpuji. Jadi salah kaprah kalau mereka minta syafaat kepada Nabi SAW hari ini, karena itu baru janji yang Allah janjikan kepada beliau, kelak nanti diberikannya kapan? Nanti di hari kiamat. Kemudian jemaah sekalian, jawaban yang keempat, ini yang terakhir, bahwasanya orang yang sudah wafat, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun para wali dan para nabi yang lain, maka tidak ada dalil mereka bisa mendengarkan doa-doa yang dipanjatkan kepada mereka. Tidak ada dalil. Jangankan orang yang jauh, ya, Nabi SAW ada di Madinah, dia ada di Indonesia. Orang yang datang ke dekat kuburan beliau saja, berdoa di situ, tidak ada dalilnya. Nabi Muhammad SAW bisa mendengarkan ucapannya. Begitu pula para wali yang sudah wafat. Dan dalil-dalil secara umum menegaskan orang yang sudah wafat bahkan tidak mendengarkan semua ucapan orang yang masih hidup, kecuali dalam sebagian kondisi. Dalil-dalil menunjukkan secara umum orang yang sudah wafat tidak bisa mendengarkan ucapan orang yang masih hidup. Apakah ucapan itu dalam bentuk berdoa kepada mereka atau mengajak mereka bicara, curhat misalkan. Tidak ada dalilnya mereka mendengarkan. Yang ada dalilnya justru mereka tidak mendengarkan. Contohnya surat An-Naml ayat 80. Allah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak bisa membuat orang-orang yang sudah wafat itu mendengarkan. Dan surat Fatir ayat 22. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Engkau tidak bisa memperdengarkan kepada mereka yang sudah di dalam kuburan. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan mereka tidak mendengarkan apa yang terjadi pada orang yang masih hidup, kecuali ada dalam sebagian kondisi. Contohnya, mayit bisa mendengarkan langkah-langkah kaki orang yang orang yang meninggalkan kuburannya setelah mereka selesai. Orang yang menguburkannya setelah selesai.
mereka pergi, dia masih bisa mendengarkan langkah-langkah kaki mereka. Kemudian ulama khilaf, ketika kita mengucapkan salam kepada penghuni kubur, apakah mereka mendengarkan atau tidak? Maka memang sebagian ulama berpendapat mereka mendengarkan salam kita. Mereka mendengarkan salam kita kepada mereka. Tapi kita yakini sebatas itu saja. Kita ucapkan salam kepada mereka, mereka mendengarkan. Itu dipahami sebagian ulama dari dalil-dalil tentang anjuran memberi salam. Jadi sebatas salam itu saja yang mereka dengarkan. Adapun kita berdoa kepada mereka, kita ngomong kepada mereka, maka tidak ada dalil mereka bisa mendengarkannya. Maka ini jawaban yang keempat. Ya, kita bisa tambahkan lagi satu jawaban yang kelima, itu termasuk bid'ah karena Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkannya, tidak pernah beliau ajarkan kepada kita berdoa kepada beliau minta syafaat, tidak pula kepada para wali yang lain, tidak pula dipraktekan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ini mungkin bisa ditambahkan jawaban yang kelima. Minimal itu adalah perbuatan bid'ah, mengada-ada dalam agama, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, tidak pula pernah dipraktikkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Alhamdulillah, inilah jawaban subhat yang ke-6. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Bahas syubhat jangan banyak-banyak ya. Nanti syubhatnya yang masuk. Bismillah. Apakah termasuk syirik mempercayai hari dan bulan baik untuk acara pernikahan? Iya, termasuk syirik. Rasulullah SAW menegaskan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Dan kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa ma minna illa annallaha yudhibuhu bitawakul. Tidak seorang pun dari kami kecuali kena perasaan takut sial ini, tapi Allah hilangkan itu dengan tawakal. Jadi cara menghadapi rasa takut akan hal itu, karena itu biasa dihembuskan oleh setan, dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla dan berdoa kepadanya, memohon pertolongannya. Iya. Kenapa itu syirik? Karena yang bisa memberi manfaat atau menakdirkan kesialan itu hanya Allah. Kalau kita percaya ada benda-benda atau angka-angka atau hari dan bulan bisa memberi kebaikan atau menolak mudarat atau menyebabkan kesialan, berarti kita telah menduakan Allah Azza wa Jalla. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Tergantung. Kalau dia meyakini itu bisa bermanfaat dengan sendirinya atau menimpakan kesialan dengan sendirinya bukan Allah, maka itu syirik besar. Kalau dia yakini hanya sebab Allah yang menakdirkan, maka itu syirik kecil. Ketika dalam keadaan terdesak dalam perjalanan, terkadang mengharuskan seseorang untuk buang air, entah di balik pohon atau yang lainnya. Adakah doa maupun tata caranya sesuai syariat? Doanya, kata para ulama, ketika kita mau buang hajat di tempat manapun, doanya adalah sama dengan doa masuk WC. Jadi sama. Ketika sudah mendekat tempat itu, baca seperti doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluarnya kita ucapkan gufranaka. Baik. Kemudian adabnya, di antaranya pastikan tidak menzolimi makhluk yang lain. Contohnya itu bawa pohon tempat orang berteduh, tempat orang lewat, atau kebun orang.
Nggak boleh. Nanti dia datang berkebun, dia terzolimi dengan bau buang hajat kita. Tidak boleh. Atau makhluk yang lain, seperti lubang ular, malah bisa-bisa hilang. Bisa-bisa hilang kalau buang air di situ, dimakan sama ularnya. Itu nggak boleh. Iya. Sampai Nabi SAW mengatakan, ittaqul mala'in. Jauhi tempat-tempat yang menyebabkan kalian dilaknat. Maksudnya jangan buang hajat di sembarang tempat sehingga orang akan melaknat kalian. Hati-hati jemaah sekalian. Ini banyak terjadi. Tempat-tempat sepi, banyak orang buang hajat di situ, sehingga orang lewat di situ, dia terganggu, kemudian dia melaknat mereka, maka ini sangat berbahaya. Iya, atau artinya dia mendoakan kejelekan untuk mereka. Iya, karena dia dizolimi. Ini termasuk doa orang yang terzolimi. Doa yang tidak ada hijab antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Iya. Lebih bagus lagi, setelah kita buang hajat, kita hilangkan baunya. Ya, mungkin ditutupi pasir atau disiram air dan yang semisalnya. Seharusnya itu yang kita lakukan. Kemudian juga terhalangi dari pandangan orang. Makanya Nabi SAW ada hadis ketika beliau ingin buang hajat, beliau menjauh. Beliau pergi menjauh supaya tidak terlihat oleh orang. Begitu pula tidak terdengar suaranya. Wallahu alam. Apa hukum menggunakan emoticon di media sosial? Kalau itu berupa gambar bernyawa, hendaklah dijauhi. Karena kita harus khawatir, harus takut, itu termasuk gambar bernyawa. Karena di mana jemaah sekalian, Nabi SAW mengatakan, as-suratul ra'su. Gambar itu adalah kepalanya. Jadi nggak ada badan, tapi ada kepalanya, maka itu masuk hukum gambar bernyawa. Tidak ada kepala, walaupun badannya lengkap, maka itu tidak termasuk gambar bernyawa. Tapi kalau itu membuka aurat, ya lain lagi. Atau tubuh yang bisa menimbulkan fitnah, itu lain lagi permasalahannya. Tapi kalau kita berbicara gambar bernyawa, jika tidak ada kepala, walaupun ada tubuhnya, maka itu bukan gambar bernyawa. Bagaimana kalau dihilangkan matanya atau hidungnya? Sebagian ulama mengatakan bukan lagi gambar bernyawa, tapi hadis mengatakan kepala. Hadis mengatakan kepala. Jadi minimal itu adalah syubhat. Ya, sebagian ulama berpendapat dia tidak lagi dihukumi gambar bernyawa kalau dihilangkan apa yang ketika dihilangkan dia nggak mungkin hidup. Dia nggak mungkin hidup. Jadi kalau cuma dihilangkan matanya, mungkinkah dia hidup tanpa mata? Mungkin. Manusia hidup tanpa mata mungkin, tanpa hidung mungkin. Jadi bagusnya dihilangkan sampai hilang sesuatu yang apabila ada masih memungkinkan dia untuk hidup. Ya, setengah kepala tidak apa-apa, karena nggak ada orang hidup setengah kepala. Ya. Wallahu alam. Jadi hindari, itu lebih baik. Apa hukumnya mengadukan kesusahan kita kepada Allah, kemudian berikhtiar kepada ustadz atau ke psikolog? Apakah dilarang? Karena artinya mengadukan kesulitan kepada makhluk. Kalau kita meminta tolong kepada makhluk dalam sesuatu yang mampu dia lakukan, bukan sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh Allah, maka tidak mengapa, dengan syarat kita tetap meyakini dia hanya sebab dan Allah yang memberikan pertolongan. Yang syirik adalah apabila kita minta kepada makhluk sesuatu yang hanya mampu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya.
Saya ada masalah dengan mental healthy. Jika saya ikhtiar ke hipnoterapi, apakah syirik? Jika tidak, boleh tidak saya hipnoterapi dengan profesional hipnoterapi, tapi dia non-muslim? Itu bagaimana? Perlu dicari tahu dulu apa yang mereka maksud dengan hipnoterapi. Saya pribadi sampai saat ini belum mendapatkan keterangan yang resmi dan jelas dari lembaga yang berwenang atau dari pakarnya. Maka kita perlu cari tahu dulu apa yang mereka maksud dengan hipnoterapi. Kalau faktanya dengan jin, ya itulah namanya sihir. Nggak ada bedanya dengan hipnotis, nggak ada bedanya. Kalau faktanya menggunakan bantuan jin. Dan ini perlu diteliti, karena ada orang dibantu oleh jin tanpa dia sadari. Maka perlu diteliti apa yang dia lakukan. Jangan-jangan dia membaca sesuatu yang disenangi oleh para jin itu. Atau dia melakukan sesuatu yang disenangi oleh para jin. Apa yang disenangi oleh para jin? Ya perbuatan dosa. Maka perlu diteliti. Kalau faktanya dia menggunakan bantuan jin, itu termasuk sihir. Sihir sudah dimaklumi, termasuk kekufuran dan kesyirikan. Tapi kalau faktanya tidak, ternyata yang mereka maksud hipnoterapi hanya kata-kata motivasi misalkan, untuk menumbuhkan sugesti, maka tidak masalah. Karena itu fakta. Orang yang punya sugesti untuk sembuh, itu membantu kesembuhan. Itu fakta. Itu penyembuhan secara psikis. Iya. Jadi perlu diteliti terlebih dahulu. Dan jemaah sekalian, sebenarnya penyembuhan penyakit mental, penyakit kejiwaan, cara terbaik adalah dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla dan mendekatkan diri kepadanya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, semua penyakit mental, semua penyakit kejiwaan itu sebabnya adalah dhaful iman, lemahnya keimanan. Jadi sebenarnya itu cara terbaik. Kalau itu hanya penyakit mental, penyakit kejiwaan, cara terbaik untuk menyembuhkannya adalah dengan menguatkan keimanan. Bagaimana caranya menguatkan keimanan? Cara yang paling jitu adalah mendalami ilmu agama, terutama ilmu tentang Allah, kemudian tentang hukum-hukum dan syariatnya, kemudian berdoa, memohon kepada Allah, memohon dikuatkan keimanan, meminta hidayah, minta istiqamah, kemudian bergaul dengan orang-orang yang beriman, begitu pula membaca kisah-kisah para nabi dan rasul, kisah-kisah para ulama. Ini insya Allah membantu menguatkan keimanan, menyembuhkan penyakit-penyakit mental. Iya. Ana seorang akhwat, di kampung ana orang-orang yang mengikuti manhaj salaf dianggap keliru, bahkan sesat oleh masyarakat, karena mereka sholat berjamaah di masjid, tidak ikut doa dan zikir bersama, dan juga tidak bersalaman setelah sholat. Keberadaan mereka telah meresahkan masyarakat. Ayah ana jadi khawatir karena beliau tahu ana juga ngaji salaf. Mohon solusinya Ustaz, dan bagaimana cara berdakwah di masyarakat yang masih awam. Solusinya yang pertama, sabar. Itu belum apa-apa. Rasulullah SAW sampai dilempari batu, lempari kotoran, dicaci maki, dan malam beliau mau berhijrah, mereka sudah sepakat untuk membunuh beliau, dan pada akhirnya beliau terusir dari kampung halaman. Jadi nggak mungkin kita kalau mau mengamalkan syariat, menegakkan sunnah, menjauhi bid'ah, nggak mungkin kita tidak dimusuhi orang. Rasulullah SAW kurang apa akhlak beliau? Akhlaknya sempurna, tapi tetap dimusuhi. Maka pertama sabar. Yang kedua, hadapi dengan ilmu. Hadapi dengan ilmu. Makanya harus dakwah.
Bagaimana caranya dakwah? Dakwah itu dengan ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, itu yang disampaikan. Sampaikan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, hadapi dengan akhlak mulia. Terutama dalam kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, hendaklah kita yang terdepan, membantu orang-orang yang membutuhkan. Maka itu akan melunakkan hati mereka. Iya. Tentunya tetap berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan bertawakal kepadanya. Saya pernah dipegang tangannya dan diramal tiba-tiba. Saya juga pernah bertemu ibu-ibu dan tiba-tiba beliau meramal saya. Di situ hal-hal baik. Namun saya takut dan tidak mau percaya karena saya tahu dosa. Tapi kadangkala hal yang saya lakukan terbesit omongan ibu-ibu tadi. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar saya tidak terbesit lagi dengan omongan-omongan orang yang pernah meramal saya? Tadi sudah kita jelaskan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tawakal. Untuk menghadapi segala kekhawatiran dan ketakutan itu adalah dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tidak boleh kita percaya dan tidak boleh kita membiarkan diri kita diramal orang. Dan harus dijelaskan kepadanya, itu adalah syirik. Anak saya bertanya, bolehkah saya berkata dewa-dewi Umi? Saya katakan tidak boleh nak, meskipun hanya bercanda, karena pemilik kekuatan itu hanya Allah, tidak ada selain Allah. Nanti Allah marah nak dan kita berdosa. Apakah saya sudah benar Ustaz menjawab pertanyaan anak tersebut? Iya, tidak masalah insyaallah. Mempercayai ada dewa-dewi saja itu sudah termasuk syirik. Jemaah sekalian, kalau ada makhluk turun dari atas mengaku sebagai dewa, pastikan itu setan. Itu adalah setan. Atau muncul seperti gadis sangat cantik mengaku sebagai dewi, maka itu adalah setan. Bagaimana cara yang benar ketika kita berziarah kubur? Kadang orang-orang baca Al-Fatihah bersama-sama. Apakah itu benar? Berziarah kubur itu yang disyariatkan untuk dua tujuan. Untuk dua tujuan. Yang pertama, untuk ingat mati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang silahkan ziarah kubur karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Jemaah sekalian, hadis ini ada pelajaran penting. Kenapa dulu dilarang ziarah kubur? Karena Rasulullah SAW khawatir sahabat yang baru masuk Islam, yang masih kurang imannya, terjerumus lagi dalam kesyirikan. Karena banyak orang berlebih-lebihan terhadap kuburan, sehingga bisa menjerumuskan ke dalam syirik. Jadi sempat dilarang dahulu karena kekhawatiran terjerumus dalam syirik. Kemudian syariat larangan itu dihapuskan, tapi berlebihan kepada penghuni kubur atau membangun kuburan atau beribadah di kuburan diberikan larangan-larangan keras di dalam syariat. Sebagaimana insya Allah kita bahas lebih detail dalam pembahasan kitab Tauhid. Tidak lama lagi memasuki pembahasan larangan-larangan keras beribadah di kuburan. Ini yang pertama, untuk ingat mati. Yang kedua, untuk mendoakan penghuni kubur tersebut. Dan mendoakan penghuni kubur itu juga sudah termasuk doa untuk kita. Karena dalam doa itu ada lafaz nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami mohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan kalian. Iya. Jadi ini yang kedua, membacakan doa untuk penghuni kubur seperti doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW
Dan di dalam doa itu sudah termasuk doa untuk kita juga. Iya. Adapun yang terlarang, berdoa di kubur yang terlarang itu 3. Yang pertama, ketika seorang berdoa di kubur itu, berdoanya kepada Allah, tapi dengan keyakinan berdoa di kubur ini lebih afdal daripada di tempat lain. Atau karena yang dikubur ini adalah orang soleh, sehingga berdoa di kuburannya mustajab, maka ini adalah bid'ah. Tidak ada dalilnya sedikit pun. Yang kedua, berdoa kepada penghuni kubur dan itu syirik, dengan keyakinan agar doa kita diteruskan kepada Allah. Maka yang kedua ini bukan lagi bid'ah, tapi bid'ah sekaligus syirik. Karena doa itu ibadah. Dia tidak lagi berdoa kepada Allah. Yang pertama, dia masih berdoa kepada Allah, makanya bukan syirik. Yang kedua, dia berdoa kepada penghuni kubur, walaupun dengan harapan doanya diteruskan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ini yang lebih parah, berdoa kepada penghuni kubur dengan keyakinan penghuni kubur itulah yang bisa mengabulkan doanya, bukan lagi Allah. Maka yang kedua dan ketiga itu syirik, namun yang ketiga itu lebih parah dan semuanya bid'ah. Tiga-tiga ini semuanya bid'ah, hanya saja yang kedua dan ketiga bid'ah sekaligus syirik. Adapun masalah membaca Al-Quran di kuburan, maka ada hadis yang jelas melarang. Rasulullah SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira, fa inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Maksudnya, bacalah Quran di rumahmu. Kemudian kata Nabi SAW, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Jadi hadis ini mengandung larangan menjadikan kuburan sebagai tempat membaca Al-Quran, tapi jadikan baca Al-Quran itu di rumah-rumahmu. Iya. Ditambah lagi, itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita semua yakin yang paling rajin baca Quran adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Tapi tidak ada satu riwayat pun Nabi dan para sahabat datang ke kuburan kemudian membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, membaca Yasin. Tidak ada. Di situ juga ada bid'ah yang lain, mengkhususkan Al-Fatihah. Jemaah sekalian, yang ada dalilnya mengkhususkan Al-Fatihah itu hanya ada 2. Yang pertama dalam sholat, yang kedua ketika meruqyah. Selain itu tidak ada dalilnya. Seperti buka acara, tutup acara, kemudian di kuburan, atau mau berdoa, Al-Fatihah dulu, tidak ada dalilnya. Iya. Jadi di samping ada hadis melarang membaca Quran di kuburan, itu juga tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat saya yang berpacaran sampai enggak sholat. Mungkinkah sahabat saya kena ilmu sihir? Bagaimana caranya untuk melepas sihir tersebut? Apakah dengan cara ruqyah? Sahabat saya ingin lepas dari pacarnya namun tidak bisa, seperti ada yang menahan. Bisa saja, kalau ada hal yang aneh, yang janggal, yang jarang, itu tanda-tanda sihir. Walaupun kita nggak bisa memastikannya, bisa juga sihirnya dalam bentuk al-ishq, dia sudah kena sihir mabuk cinta. Ya, bisa juga seperti itu. Kalau itu lebih sulit lagi diobatinya, walaupun bukan tidak mungkin. Ya, tapi umumnya kalau ada gejala-gejala yang aneh, itu kena sihir. Cara yang terbaik, dia kembali kepada Allah,
bertobat kepada Allah, berdoa kepadanya, bertawakal kepadanya. Itu cara yang terbaik. Kemudian dia meruqyah dirinya sendiri. Boleh juga diruqyah orang lain tanpa dia meminta, kita sebagai temannya kita ruqyah dia. Ya, caranya ya ruqyah saja. Yaitu bacakan Al-Qur'an di hadapannya, kemudian tiup dia. Atau bisa juga bacakan di air. Ada riwayat-riwayat sahabat meruqyah di air dicampur dengan daun bidara. Itu juga boleh. Kemudian diminumkan kepadanya, sebagian digunakan untuk mandi. Iya. Tapi yang paling penting, dianya harus diajak untuk kembali kepada Allah. Karena kalau kita ruqyah dia, sudah sembuh, dia nggak kembali kepada Allah, nanti sihirnya datang lagi. Kena lagi dia, karena dia nggak punya benteng. Jadi yang paling penting itu, nasihati dia untuk kembali kepada Allah. Ana seorang wanita pernah melakukan safar ke luar Jawa untuk menuntut ilmu agama. Ana pernah dibaiat dan ana pun sudah sempat mengamalkan ilmu yang ana dapat dari tempat itu. Tapi hati ana ada penolakan sehingga ana menemukan majelis sunnah ini, kemudian 100% ana tinggalkan amalan-amalan yang ana dapat dari tempat itu. Pertanyaannya, bagaimana cara menebus kesalahan ana masa lalu tentang syubhat ini? Yang pertama, tobat dengan tobat nasuha, tobat yang benar. Yang kedua, tutuplah kesalahan-kesalahan kita dengan memperbanyak kebaikan. Bukan hanya yang wajib-wajib saja, tambahkan dengan yang sunnah-sunnah. Terutama kebaikan yang pahalanya terus mengalir. Walaupun kita sudah berhenti melakukannya, tapi pahalanya terus mengalir. Contohnya apa? Menyebarkan ilmu, berdakwah. Bahkan kita sudah mati pun, pahala masih akan terus mengalir selama ilmu itu tersebar. Orang yang kita ajarkan ilmu, dia ajarkan lagi kepada orang lain, juga mengalir pahala kepada kita. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan segala keburukan. Dan ketahuilah jemaah sekalian, kebaikan terbesar yang akan menghapuskan seluruh perbuatan dosa, bahkan melebihi taubat sekalipun, adalah mentauhidkan Allah dan membersihkan diri kita dari segala macam dosa syirik. Jemaah sekalian, ini lebih dahsyat daripada taubat. Kalau ada orang bertobat dari perbuatan riba, tapi dia masih minum khamar, ribanya diampuni, khamarnya belum diampuni. Tapi kalau dia mentauhidkan Allah, membersihkan dirinya dari segala macam syirik, semua dosanya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini luar biasa keutamaan tauhid. Apakah benar jika suami meninggal lalu istrinya menikah lagi, maka di akhirat nanti tidak akan bertemu dengan suami pertamanya? Ada khilaf ulama. Sebagian berpendapat wanita itu bersama suami terakhirnya. Makanya ada para sahabat seperti Abu Darda radhiyallahu anhu berpesan kepada istrinya, kalau kamu pingin bersama aku di surga, jangan nikah lagi. Padahal istrinya masih muda, cantik lagi. Ketika Abu Darda wafat, para khalifah, para gubernur, para pejabat melamar istrinya, semuanya ditolak. Dia ingin bersama Abu Darda radhiyallahu anhu. Iya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wanita itu akan memilih dengan siapa dia nanti di surga. Wallahu alam. Masuk surga saja sudah syukur. Ya. Bagaimana cara menolak
kaum muslimin yang mengajak untuk ikut maulidan, tahlilan, dan ibadah-ibadah lainnya yang tidak ada dasarnya. Karena kita sudah mengetahui hukumnya. Cara terbaik menolak dengan dalil. Menolak dengan dalil, itu menolak sekaligus dakwah kepadanya. Dan itu adalah kesempatan besar untuk mendakwahinya. Itu cara yang terbaik. Kalau kita menolak tanpa menjelaskan, nanti malah mereka salah paham. Ya, mungkin mereka bilang dia nggak suka gaul dengan kita, padahal tidak. Jadi jelaskan dengan dalil. Ya. Kemudian di satu sisi juga kita berbuat baik kepada mereka. Bolehkah menggunakan cadar yang masih terlihat alis dan jidatnya? Tidak boleh. Bahkan sebenarnya mata pun nggak boleh terlihat. Cuman karena dia nggak bisa jalan kalau matanya nggak dibuka, jadi dibuka matanya. Makanya kata Ibnu Abbas, kalau hanya diperlukan satu mata dibuka, satu mata saja. Wanita satu mata berjalan. Jadi sebenarnya mata pun ditutup. Hanya karena kepentingan melihat jalan, mata dibuka. Anak ingin bertanya bagaimana mendakwahi orang tua yang masih melakukan maulid dan lain-lain yang tidak yang dilarang. Ya, dengan dalil, dengan dakwah. Jemaah sekalian, cara terbaik berdakwah adalah sampaikan dalil dan tahu sisi pendalilannya. Itu cara terbaik berdakwah. Masalahnya kan belum hafal dalilnya. Maka hafalkan dan baca keterangan ulama bagaimana sisi pendalilannya. Iya. Sederhana saja. Hadis-hadisnya singkat. Man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Sisi pendalilannya apa? Maulid tidak ada petunjuk dari Nabi SAW, berarti tertolak. Karena sederhana. Mau lebih singkat, kullu bid'atin dolalah, sandal melayang. Setiap bid'ah itu sesat. Dalil singkat, bacakan. Dan tugas kita hanya menyampaikan, diterima atau tidak, serahkan kepada Allah. Bolehkah kita berinfak ke masjid yang di dalamnya ada acara yasinan, maulidan, dan lain-lain? Tidak apa-apa, kita niatkan untuk kegiatan selain itu. Seperti untuk listriknya, untuk airnya orang berwudu, untuk ibadah. Ya. Apa yang bisa saya lakukan sebagai anak jika memiliki orang tua yang semasa hidup beliau melakukan hal-hal bid'ah? Saya paham bahwa mungkin beliau belum paham karena dakwah sunnah baru menyebar sekarang dan masyarakat kami waktu itu sangat kental dengan perbuatan bid'ah. Perbuatan bid'ah yang tidak sampai tingkat kesyirikan dan orang tua kita wafat sebelum bertobat darinya, berarti orang tua kita masih muslim. Maka wajib bagi kita untuk mendoakan orang tua kita supaya diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Orang tua bagaimanapun keadaannya, selama dia masih muslim, wajib anak mendoakannya, baik semasa hidup mereka maupun setelah wafat. Dan bisa jadi orang tua kita selamat berkat doa kita. Iya. Bahkan mereka berbuat dosa syirik sekalipun, tapi belum terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, maka hukum asalnya mereka masih muslim, maka masih boleh kita doakan. Semoga Allah mengampuni kesalahan mereka yang disebabkan oleh kebodohan mereka. Tapi kalau sudah jelas mati sebagai kafir, tidak boleh lagi kita mendoakannya, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Maka jemaah sekalian, disinilah pentingnya berdakwah.
Apakah orang yang sudah meninggal mengetahui kondisi keluarganya yang masih ada di dunia? Saya tidak tahu dalilnya. Kita tidak boleh memiliki keyakinan sampai kita tahu dalilnya. Dia masih hidup saja, dia ada di kota lain. Kalau kita nggak ngirim kabar, dia nggak tahu. Apalagi sudah wafat. Kita nggak ngirim kabar lagi. Jadi, selama kita tidak tahu dalilnya, tidak boleh kita berkeyakinan. Karena keyakinan itu amalan, amalan hati. Kan harus ilmu dulu sebelum amalan. Apakah doa dan amalan yang kita niatkan untuk almarhum akan sampai kepadanya? Sebelum kita jawab, penyebutan almarhum ini kurang tepat. Karena almarhum itu artinya dia sudah dirahmati. Padahal kita tidak bisa memastikan dia dirahmati atau tidak. Oleh karena itu yang tepat adalah rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Jadi doakan, bukan dipastikan. Lebih parah lagi, ada orang kafir disebut almarhum. Itu lebih parah lagi itu. Yang muslim saja nggak boleh kita pastikan, kecuali yang dipastikan dalam dalil bahwa dia sudah pasti masuk surga. Yang belum dipastikan, maka kita doakan rahimahullah, semoga dia dirahmati. Nah, apa yang bermanfaat untuk mayit setelah mereka wafat? Apabila ada dalilnya, maka itulah yang bermanfaat dan itu yang boleh kita lakukan. Contohnya apa? Mendoakan. Begitu pula membayarkan, mengqadhakan puasanya. Begitu pula menghajikan dan mengumrohkan. Juga bersedekah untuk si mayit. Juga kita berkorban, kita niatkan juga pahalanya untuk keluarga kita yang sudah wafat. Maka semua itu ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya, tidak boleh kita meyakini sampai kepada mayit dan tidak boleh kita lakukan. Contohnya apa? Membacakan Al-Quran untuk mayit. Tidak ada dalilnya, itu boleh kita amalkan, dan tidak ada dalilnya, amalan kita itu sampai kepada mayit, maka kita tinggalkan. Tapi jemaah sekalian, kalau mayit itu keluarga kita, atau maksudnya orang tua kita, otomatis semua amal soleh kita mengalir. Semua amal soleh yang dilakukan anak mengalir kepada orang tuanya. Kenapa? Karena Allah mengatakan, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan balasan kecuali hasil usahanya. Dan anak, kata Nabi SAW, min kasbikum, dari usaha kalian. Minimal usaha melahirkan dia ke muka bumi ini. Jadi setiap anak itu beramal soleh, pahala mengalir. Apalagi kalau kita berusaha memberi pengajaran agama kepadanya, lebih besar lagi pahala kita. Jadi anak itu baca Quran, dia nggak niat sekalipun untuk orang tuanya, otomatis pahalanya mengalir untuk orang tuanya. Pertanyaannya jemaah sekalian, apakah dosa juga mengalir? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Itulah kasih sayang Allah. Itulah kasih sayang Allah. Anak hasil usaha kita. Kita melahirkan dia, sehingga dia berbuat kebaikan, pahala mengalir kepada kita. Tapi ketika dia berbuat dosa, dosanya tidak mengalir kepada kita. Itu adalah kasih sayang Allah. Kecuali kalau dosa itu kita yang ngajarin, maka mengalir. Walaupun bukan anak kita, kalau kita ngajarin dosa itu atau kita contohkan, dosa pun mengalir. Atau dia lakukan perbuatan dosa itu dan kita biarkan saja, padahal itu tugas kita mendidik anak, atau kita tidak memberikan pendidikan agama kepadanya, maka kita ikut berdosa ketika dia terjerumus dalam dosa karena kita tidak memberikan pendidikan agama kepadanya. Apakah bayi yang meninggal di dalam kandungan berumur 7 bulan bisa memberi syafaat? Iya, termasuk dalam hadis-hadis tentang anak yang wafat sebelum balik bisa memberikan syafaat. Termasuk janin dalam kandungan apabila sudah mencapai 4 bulan, minimal 4 bulan. Karena 4 bulan itu ditiupkan ruh, dia sudah menjadi seorang anak. Makanya kalau keguguran umur 4 bulan, kalau sudah berbentuk bisa dimandikan, maka dimandikan.
Kalau tidak memungkinkan dimandikan, maka tetap dikafani, disolatkan dan dikuburkan seperti orang yang sudah hidup. Iya. Adapun sebelum 4 bulan, maka dia tidak perlu dikafani, tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, tidak perlu dikuburkan seperti menguburkan orang yang sudah pernah hidup ke dunia. Iya. Karena dia belum jadi manusia, belum ditiupkan ruh. Bagaimana bila mereka mengatakan mereka tidak sedang berdoa kepada wali atau orang soleh? Mereka meyakini bahwa yang mengabulkan doa adalah Allah. Ini adalah jawaban yang selalu mereka berikan. Mereka menganggap kita menuduhnya. Kalau berdoa kepada Allah, yang dia ucapkan adalah Ya Rob, atau Allahumma, atau Ya Rahman, Ya Rahim, dan seterusnya. Yang dia panggil nama Allah. Kalau dia panggil Ya Syekh, Ya Mbah, Ya Wali Fulan, itu berdoa kepada orang-orang itu, bukan kepada Allah. Kalau dia berdoa kepada Allah dengan memanggil Allah, tapi dilakukan di kuburan orang soleh, karena keyakinan itu tadi, ini orang soleh, nanti doanya lebih mustajab, tapi dia berdoanya kepada Allah, tidak kepada orang soleh, maka itu memang bukan syirik, tapi bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak ada dalilnya bahwa berdoa di kuburan orang soleh itu lebih mustajab. Bahkan yang ada dalil-dalil melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kalau itu yang dimaksudkan, betul. Itu bukan syirik, tapi bid'ah. Dan akan menjerumuskan kepada syirik. Iya. Dan jemaah sekalian, ini fakta terjadi. Para kiai, mereka berdoa di kuburan orang soleh. Mereka tahu, kalau berdoa kepada orang soleh itu syirik. Berdoanya kepada Allah, pengikutnya tidak tahu. Pengikutnya mengira kiainya berdoa kepada penghuni kubur itu. Maka pengikutnya melakukan tidak seperti yang dilakukan oleh kiai tersebut. Jadi yang terjerumus dalam syirik mungkin bukan dia, tapi orang lain. Iya. Bagaimana sikap kita bila orang tua ingin mengadakan peringatan kematian 1000 hari, namun beliau sudah yakin bahwa hal itu bid'ah, namun tidak enak dengan tetangga karena sudah menjadi adat. Kita nasihati, memberi dukungan dan keyakinan kepada orang tua agar tidak takut menyelisih adat, tidak takut dengan celaan tetangga. Kita pahamkan kepada orang tua kita bahwa kita beramal bukan mencari keridhaan manusia, tapi cari keridhaan Allah. Jadi di sini sudah menjadi 2 dosanya. Di samping itu bid'ah, yang kedua dia beramal karena tetangga, bukan karena Allah. Maka ingatkan, ini sudah malah lebih besar dosanya kalau kita mau melakukan amalan karena mencari keridhaan tetangga. Carilah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Apakah diperbolehkan minta didoakan kepada orang yang kita anggap orang soleh yang masih hidup? Boleh, dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, kita berkomunikasi secara wajar dengannya, atau dalam artian dia hadir. Jadi bukan seperti kita ada di sini, entah dia ada di mana, lalu kita bermohon kepadanya seakan-akan dia maha mendengar. Maka itu tidak boleh. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dia masih hidup. Syarat yang ketiga, dia orang soleh beneran. Karena tidak sedikit yang dianggap orang soleh, ternyata dukun. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.